Halo semuanya, selamat datang di Intalk Inspiration Talk podcastnya 45. Bersama saya, Arifia Cahya Gunawan, di episode kali ini bertemakan asiknya menjadi bendahara OSIS. Dengan narasumber samping saya, siswi cantik dan aktif di organisasi OSIS yaitu Aurelia Putri Azahra. Kita akan berbincang-bincang mengenai pengelolaan dana di organisasi OSIS SMK Negeri 45 Jakarta. Halo Aurel, boleh perkenalkan diri kamu semuanya ke teman-teman? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aurelia Putri Azahra dari kelas 10 dari jurusan PSPT. Halo Aurel, gimana kabar kamu hari ini? Hai Cahya, alhamdulillah aku baik banget. Gimana nih kamu juga kabarnya? Alhamdulillah, pastinya aku baik dong. Gimana Rel, perasaan kamu diundang di podcast Intalk ini? Perasaan aku seneng banget sih, apalagi yang diundang-undang kan yang lumayan gitu. Aku seneng banget bisa ikut dalam acara podcast ini. Kamu kan aktif, udah gitu cantik, pastilah diundang. Aduh, makasih ya. Rel, pengertian OSIS menurut sudut pandang kamu itu apa sih? Menurut sudut pandang aku, OSIS itu merupakan salah satu wadah perkumpulan beberapa siswa-siswi yang memiliki satu misi, satu visi dalam suatu sekolah. Nah, OSIS itu juga dapat berarti suatu organisasi dalam sekolah yang nantinya bakal terjun sebelum ke masyarakat. Nah, dari hal itu, apa yang buat kamu tertarik masuk ke dalam organisasi OSIS ini, Rel? Aku tertarik buat ikut organisasi OSIS ini karena aku kayak ngeliat OSIS itu tuh seru gitu ya. Terus aku pengen cari kesibukan juga, terus aku mau mencoba hal baru yaitu mengikuti organisasi OSIS. Wah, keren banget ya Rel mau nyibukin diri. Kalau boleh tahu Rel, sewaktu ikut OSIS pasti kan ada seleksinya dulu. Bagaimana perasaan kamu, pengalaman kamu semasa seleksi organisasi OSIS? Perasaan aku waktu ngikutin seleksi OSIS itu benar-benar deg-degan banget. Karena tuh orang-orang yang ngikutin organisasi OSIS itu yang seleksi keren-keren banget. Terus aku kayak minder gitu. Apalagi aku tuh first time ngikutin organisasi OSIS ini. Karena waktu SMP aku nggak ngikutin, jadi aku ngikutnya di SMK 45 ini. Oh gitu, berarti baru first time kamu ngikutin organisasi Iya, terus OSIS. pengalaman aku tuh ngikutin seleksi OSIS ini tuh seru banget sih. Kalau boleh tahu berapa seleksi saat penyeleksian di OSIS? Seingat aku tuh 3-5 gitu deh, 3-5 seleksi. Lama juga ya? Iya. Wah, berarti baru first time nih ya kamu ngikutin organisasi OSIS ini. Iya, terus pengalaman aku ngikutin seleksi OSIS ini tuh seru banget sih seleksi-seleksinya. Wah, keren sih. Rel, kalau boleh tahu perasaan kamu setelah lolos di organisasi OSIS ini gimana? Perasaan aku setelah lolos dari organisasi ini, jujur aku nggak expect banget aku bakal lolos dari organisasi OSIS ini. Tentunya aku senang banget sih, gitu. Baik teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Intalk setelah jeda pariwara berikut ini. Udah istirahat nih, kita ke kantin yuk. Yuk. Jadi siang-siang ini kan minum es. Ya, lagi di KTPL deh. Emang ada es bisa nanti ada Jadi kita ke sana. Ada 3. Kalau aja deh. Udah SMPL gue.
Baik, kembali lagi bersama saya setelah jeda pariwara tadi. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya bersama Aurelia. Aurel, kalau boleh tahu kurang lebih berapa jumlah pengurus OSIS di SMK Negeri 45 Jakarta ini? Kurang lebih anggota pengurus OSIS itu ada 40-an. Tapi kalau digabung sama MPK itu jadi sekitar 54-an. Wow, banyak juga ya dari satu organisasi itu. Nah Rel, aku kan tahu kalau kamu jabatannya di Bendahara OSIS. Kalau boleh tahu, kamu menjabat di Bendahara itu dipilih atau bagaimana? Tadinya tuh aku bukan menjabat jadi bendahara OSIS. Jadi ini tuh dipilih. Sebelum itu aku milih jadi wakil olahraga. Wah, oh berarti tadinya emang nggak mau di situ? Iya, nggak mau. Oh gitu. Rel, apakah ada kesulitan setelah kamu menjabat menjadi anggota OSIS? Apalagi kamu kan baru pertama kali nih, pasti banyak kan kesulitannya. Banyak banget sih. Tapi aku tuh kesulitan aku tuh selalu dibantuin sama ketua bendahara aku. Nah, ketua bendahara aku tuh dari kelas 11. Nah, kesulitannya itu tuh pasti kayak buat ngumpulin dari beberapa anggota gitu. Itu susah banget sih. Ya. Oh gitu, baik. Kalau boleh tahu berapa kali dalam seminggu atau per bulan mengumpulkan uang kasnya? Mengumpulkan uangnya itu 1 bulan sekali dengan nominal 10.000. Oh baik-baik. Baik semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Intalk setelah jeda pariwara berikut ini. Tadi ulangannya susah banget dia sih, capek, jadi lapar deh. Sama kayak ini deh, yang mas-mas enak nih kayaknya. Aku lagi pengen yang donat kayaknya enak deh. Aku sih pengen yang pedes-pedes deh. Basreng enak kali ya? Boleh tuh, bakso juga enak. Tapi bilang kayak gitu di sini di mana ya? Mau yang manis-manis, yang lembut-lembut, yang pedas-pedas. Bingung, mau jajan apa? Temukan berbagai jenis makanan di Gerai Kewirausahaan. Gerai Kewirausahaan? Kata jiwa kewirausahaan sejak dini. Action! Bentar. Duh, lapar nih. Iya nih, kantin yuk. Apaan tuh? Mau itu. Oke. Kelihatan enak kan? Makanya, ayo ke Gerai MM. Baik, kembali lagi bersama saya setelah jeda pariwara tadi. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Rel, bagaimana cara kamu mengelola keuangan di saat ada event atau kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS? Cara aku mengelola keuangan di bendahara OSIS itu, kita kayak buat beberapa dokumen gitu. Iya. Terus dicatat anggarannya, pengeluarannya, pendapatannya. Nanti kalau misalnya ada pengeluaran sebulan, terus nanti kita catat gitu. Oh baik, kalau kamu dalam bendahara itu dibantu atau ada bendahara 1, bendahara 2?
Kebetulan aku kan bendahara kedua. Nah, jadi ada 3. Yang pertama ketua bendahara, terus ada bendahara 1 sama bendahara kedua. Oh, baik. Baik, Rel. Bagaimana cara kamu sebagai bendahara OSIS untuk menyikapi anggota OSIS yang telat atau susah membayar uang kas? Cara menyikapi anggota OSIS yang males kayak telat gitu bayar uang kasnya. Biasanya tuh aku selalu ngingetin, kan kita punya gadget ya. Iya. Nah, aku selalu ngingetin di WhatsApp kayak buat bayar uang kas kayak gitu. Kalau misalnya udah akhir bulan gitu, aku selalu ngingetin sama teman-teman aku juga. Berarti sehari sebelumnya sudah Iya. diingatkan. Nah, Rel, kalau ada event atau kegiatan tertentu sebagai bendahara OSIS, tugas kamu ngapain aja? Apakah kamu hanya menjadi bendahara OSIS saja atau ada panitia lain? Kalau misalnya ada event atau kegiatan gitu ya, aku tuh bukan jadi cuma bendahara aja, tapi kita semua kan OSIS, jadi tuh harus kayak kompak bareng-bareng, kayak semua tuh harus bareng-bareng. Nah, Rel, kegiatan OSIS ini kan sangat padat. Apakah orang tua kamu mendukung kamu mengikuti organisasi OSIS ini? Yang pastinya orang tua aku tuh mendukung aku banget, karena sebelumnya aku juga udah izin ke dua orang tua aku, dan mereka juga mendukung banget sih. Oh, tapi kalau misalnya kamu pulang ke sorean, biasanya dijemput sama siapa? Sama bunda. Oh, Iya. baik-baik. Baik, teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tetap di Intalk setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, kembali lagi bersama saya. Setelah jeda pariwara tadi, mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya bersama Aurelia. Rel, setelah mengikuti organisasi OSIS ini, apakah ada organisasi lain yang kamu ikuti? Ada. Kalau di sekolah itu aku ikutin eskul komputer, English Club, sama eskul nari. Tapi kalau di luar sekolah, tentunya di rumah, aku ada ikut kayak perkumpulan remaja gitu. Biasanya aku sama teman-teman aku gitu kayak majelis gitu, kita suka ngumpul. Remaja masjid. Iya. Suka ngumpul di malam minggu, dan itu kegiatannya tuh malam hari. Berarti kamu selain aktif dalam organisasi OSIS, kamu juga aktif dalam remaja masjid juga. Iya. Nah, Rel, apakah sebelumnya kamu mempunyai pengalaman menjadi OSIS atau ini benar-benar first time banget? Iya, ini benar-benar first time banget buat aku. Jadi tuh dulu tuh di SMP, aku tuh sebenarnya pengen banget ikut OSIS juga. Tapi SMP aku tuh juga ada organisasi lain gitu. SMP aku tuh kayak punya suatu event gitu, dan aku tuh lebih tertarik untuk mengikuti masuk organisasi event itu daripada gitu. OSIS. Baik-baik, Rel. Kalau boleh tahu, adakah kegiatan dari OSIS yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini? Pastinya tentu ada dong. Ya, beberapa minggu lagi mungkin. Ya pokoknya ikutin kegiatan OSIS terus saja. Nah, teman-teman, kata Aurel tadi, ikutin terus kegiatan OSIS di 45 Jakarta ini. Mungkin aja dari kegiatan tersebut akan ada yang ditayangkan di YouTube. Oh ya, Rel, bagaimana cara kamu mengatur antara kepentingan sekolah dengan OSIS? Cara aku mengatur kepentingan antara sekolah sama di OSIS itu, biasanya tuh kan kalau misalnya di OSIS tuh pasti ada rapat ya. Terus kalau sekolah pasti ada tugas-tugas atau PR yang belum bisa aku kerjain. Nah, kalau OSIS biasanya tuh rapat tuh udah dijadwalin gitu sama kakak-kakak OSISnya juga. Gitu. Jadi aku bisa mengatur jadwal tugas-tugas aku yang biasanya belum aku kerjain gitu. Oh, berarti kalau di OSIS itu emang benar-benar terjadwal ya? Iya. Baik, teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Intalk setelah jeda pariwara berikut ini. Kenapa, guys? Aduh, lapar. T5 Mart adalah satu-satunya minimarket yang terdapat di SMKN 45. T5 Mart sekarang hadir dengan lebih spesial, yaitu memiliki pelayanan yang memuaskan. Karyawan di sini adalah pelajar SMKN 45. Di sini menghadiri berbagai makanan, minuman, serta kebutuhan pokok seperti beras, minyak, sampai keperluan mandi.
Mulai dari 2.000 saja sudah bisa mendapatkan berbagai macam snack. Jangan lupa berbelanja di T5mart. Lapar nih, kantin yuk, banyak banget deh. Ayo. Beli. Iya, beli apa? Di gerai ini menunya tersedia apa aja? Ada banyak berbagai macam menu yang disediakan loh. Ada yang geprek, ada nasi uduk, ada ayam suwir, dan lain-lain. Di gerai KL, kualitasnya terjamin loh. Ya, harganya murah dan terjangkau. Ayo kita beli di gerai ini. Gerai KL. Harga teman, kualitas sultan. Baik, kembali lagi bersama saya. Setelah jeda pariwara tadi, mari kita lanjutkan pertanyaan berikutnya bersama Aurelia Putri. Rel, kalau boleh tahu apa aja sih yang menjadi tugas utama kamu sebagai bendahara OSIS? Tugas utama aku di bendahara OSIS itu yang pastinya tuh kayak nyatetin pendapatan, pengeluaran yang dibutuhin sama anggota OSIS. Terus kita juga pokoknya nyatet apa aja yang kita butuhin selama untuk program-program selanjutnya, untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, pokoknya kita catetin gitu. Oh gitu ya Rel. Tadi kan dibilang kalau misalnya ada pengeluaran pastinya ada pencatatannya. Ya. Apakah kalau misalnya ada pengeluaran struk belanja yang kamu beli itu sangat penting? Itu penting banget sih, apalagi kan aku udah bilang ya tadi, aku tuh nyatet kayak dari kegiatan bendahara ini kita nyatet pengeluaran, pendapatan. Nah, struk itu penting banget karena bakal kita catat juga buat di buku catatan gitu, di pengeluarannya sama pendapatannya. Jadi itu penting banget. Baik Rel, kalau misalnya bagaimana kamu ngatur keuangan dalam organisasi ini dengan baik? Cara mengatur keuangan di organisasi bendahara dengan baik itu yang pastinya dengan mencatat pengeluaran pendapatan. Baik teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Intal setelah jeda pariwara berikut ini. Gas, gara-gara aja kemarin aku habis makan di situ, pelayanannya ramah banget. Bener tuh kata si Sasa, kemarin juga aku habis makan di gerai BR. Di sana banyak varian rasa Indomie loh. Yaudah yuk kita kesana. Yaudah yuk. Gas. Ya. Jana, kamu ngapain sendirian di sini? Mendingan ikut kita ke kantin. Udah yuk, aku ikut ya. Ayo. Selamat datang di kantin BDP 45. Kami menyediakan berbagai macam rasa, ada yang murah dan Wah, banyak varian rasa. Kalian pada mau apa? Aku mau rasa Indomie soto, Kak. Aku sama rasa satu juga, Kak. Aku Indomie goreng aja, Pak. Kalau aku samain dia aja deh, Kak. Kalau aku rasa yang aja, Pak. Pada mau pakai telur dan sawi enggak? Ada kan? Aku juga.
aku lihat dari OSIS pertemuan Dulunya aku mager ya. Ayo lah yuk kantin tuh di gerai OSIS tuh rame banget. Aku jadi penasaran. Iya. Ayo. Serius enak kayaknya. Terakhir ya. Oke. Bener ya. Iya. Jadi. Enggak ganti-gantian. Nah. Yuk, itu gerai OSIS tuh kamu pasti suka deh. Wah, kelihatan menarik ya. Iya kan? Sorry. Ayo dong. Ini semua totalnya berapa kak? Semuanya jadi 31. Oh iya. Mari dimakan. Kamu makan yang mana? Aku kayak ini deh. Yaudah aku juga ya. Kamu yang mana? Selamanya ya. Oke. Selamanya enak juga ya. Iya, ini juga enak kalau browniesnya loh. Terus kacangnya dikit, terus coklatnya benar-benar gitu. Ini juga sausnya pas, mayonesnya pas, padonya semuanya pas deh. Menurut kamu gerai OSIS gimana? Soalnya rapi banget. Tempatnya tuh bersih. Iya. Terus kelihatannya nyaman deh. Iya kan benar kan? Kan menurut kamu Muti gimana? Iya pokoknya udah makanan yang murah, terus rasanya enak. Pokoknya the best. Aku juga sebenarnya udah ngincer gerai ini dari lama, makanya aku juga pengen ngajakin kalian berdua kesini dulu sih. Yaudah kita lanjut. Enak banget. Aku pengen beli sendiri deh. Ya udah. Di Glosis ya, jangan lupa ya. Di gerai OSIS, we can get anything. Baik, kembali lagi bersama saya setelah jeda pariwara tadi. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya bersama Aurelia. Nah, Rel, untuk teman-teman semuanya, apakah kamu punya tips dan trik buat teman-teman biar mengatur keuangannya dengan baik? Tips and trik dari aku itu, yang pasti kalian tuh harus buat catatan ya. Setiap kalian jajan atau belanja sesuatu gitu, kan catat aja nggak apa-apa. Catat di buku gitu. Jadi kalian tahu pengeluaran kalian tuh seminggu berapa, sebulan berapa. Terus kalau misalnya kalian nanti ada kayak genting, terus kalian penting banget, kalian tuh jadi udah ada catatannya gitu. Terus ada dana daruratnya juga gitu. Wah, gitu bagus banget ya Rel tipsnya. Nah Rel, kan waktu tadi dibilang kamu awalnya mau di OSIS itu maunya jadi waka olahraga. Iya. Nah, kamu nyesel gak sih kalau kamu sekarang malah menjadi masuk bendahara OSIS? Sebenarnya tuh sedikit nyesel ya, karena ini dipilih sama kakak OSIS yang periode sebelumnya. Tapi nggak terlalu nyesel banget sih, apalagi kan aku juga sebenarnya tuh aku tuh emang aktif banget di olahraga, suka olahraga juga. Tapi nggak nyesel-nyesel juga sih. Oke, Rel, sikap apa yang diutamakan ketika menjadi bendahara? Apa dari ketua ada itu saran-saran, apa ada teorinya? Sikap utama
dari seorang bendahara gitu pasti harus jujur, terus teliti, cermat, dan pastinya bertanggung jawab apa yang udah ditugaskan. Harus amanah ya, Iya, soalnya megang duit. Iya. Baik Rel, boleh kasih sedikit gak sih pesan dan kesan kamu selama menjadi bendahara OSIS ini? Oke, buat teman-teman, pesan dan kesan dari aku itu sebagai bendahara OSIS, kalian harus hemat dalam memakai keuangan, terus jangan boros-boros. Kalau misalnya nanti kan ada yang penting itu kan udah punya dana darurat, pokoknya jangan boros, harus hemat. Oke, udah gitu aja. Rel, sarannya itu sangat bagus ya buat teman-teman di sana. Katanya disuruh nabung biar punya dana darurat. Wah Rel, bagus banget ya sarannya. Semoga teman-teman di sana bisa ngikutin atau termotivasi apa yang Aurel bilang tadi. Wah, nggak kerasa waktunya juga sudah berjalan lumayan lama. Terima kasih untuk Aurel atas waktunya, dan buat kita semua, semoga kedepannya kita akan lebih semangat dalam belajar, dan semoga kedepannya siswa-siswi 45 bisa mengikuti organisasi dengan aktif seperti Aurel ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Arifia Cahya Gunawan, pamit undur diri.